Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Abu Thalib segera melaksanakan apa yang disarankan oleh Buhairah, karena peringatan itu memang beralasan. Segera setelah Abu Thalib dan Muhammad meninggalkan rumah Buhairah, datanglah 3 orang ahli kitab bernama Jurair, Daris, dan Tamam kepada Buhairah. Ketiganya menyandang senjata di pinggang. Mereka bertanya kepada Buhairah, apakah ia juga melihat seorang anak dengan ciri-ciri seperti ini dan itu. Buhairah tahu bahwa mereka mencari Muhammad. Rupanya ketiga orang ini juga telah mendengar tentang Muhammad. Buhairah memandang senjata-senjata yang mereka bawa dengan perasaan ngeri. Buhairah tahu mereka mencari Muhammad dengan maksud membunuhnya. Oleh karena itu, Buhairah berusaha memberikan perlindungan kepada Muhammad. Tidak henti-hentinya Buhairah menasehati ketika tamunya akan adanya kekuasaan Allah. Diingatkannya bahwa bagaimanapun usaha mereka tidak akan mampu mendekati Muhammad untuk membunuhnya. Akhirnya, ketiganya pun melihat kebenaran dalam perkataan Buhairah. Batalah niat mereka untuk mengejar dan membunuh Muhammad. Kemudian berlalulah mereka dari hadapan Buhairah. Allah menjaga Muhammad dari kejahatan dan kotoran-kotoran jahiliyah. Allah membimbing Muhammad tumbuh menjadi orang yang paling kesatria, paling baik akhlaknya, paling mulia asal-usulnya, paling baik pergaulannya, paling agung sikap santunnya, paling murni kejujurannya, paling jauh dari keburukan dan akhlak yang mengotori kaum lelaki, sehingga semua orang menjulukinya Al-Amin, karena Allah mengumpulkan sifat-sifat itu pada diri Muhammad. Muhammad bercerita tentang perlindungan Allah kepadanya sejak masa kecil dari segala bentuk kejahilian. Rasulullah bersabda, "Pada masa kecilku, aku bersama anak-anak kecil Quraisy mengangkut batu untuk satu permainan yang biasa dilakukan anak-anak. Semua dari kami melepas baju untuk alas di atas pundak sebagai ganjalan untuk memikul batu. Aku maju dan mundur bersama mereka. Namun, tiba-tiba seseorang yang belum pernah aku lihat sebelumnya menamparku dengan tamparan yang amat menyakitkan. Ia berkata, 'Kenakan pakaianmu.' Kemudian aku mengambil pakaianku dan memakainya. Setelah itu, aku memikul batu di atas pundakku dengan tetap mengenakan pakaian dan tidak seperti teman-temanku." Muhammad juga pernah menjadi gembala sewaan untuk membantu Abu Thalib yang hidup dalam kemiskinan. Sebagai seorang remaja yang tumbuh di lingkungan Jazirah Arab, Muhammad juga mengalami perang. Perang itu disebut Perang Fijar. Saat peperangan dimulai, umur Muhammad memasuki 15 tahun. Perang itu sendiri disebabkan sebuah pembunuhan. Barat bin Qais dari Bani Kinanah membunuh Urwa Ar-Rahl bin Utbah dari Bani Hawazin, hanya karena Barat jengkel ketika Urwa dipilih untuk memimpin kafilah dagang Nu'man bin Mundir yang kaya. Diam-diam Barat mengikuti kafilah Urwa dari belakang dan membunuh Urwa.
Padahal ketika itu adalah bulan suci, bulan yang tidak diperkenankan bagi siapapun untuk menumpahkan darah. Karena Quraisy pelindung barat, Bani Hawazin mengumumkan perang terhadap Quraisy untuk membalas kematian Urwah. Perang pun pecah pada bulan suci. Selama 4 tahun berturut-turut, kedua belah pihak saling menyerang. Dalam pertempuran itu, awalnya Muhammad bertugas memunguti anak panah lawan yang berjatuhan dan memberikannya kepada paman-pamannya. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, dia juga meluncurkan panah ke arah lawan untuk melindungi paman-pamannya. Perang pun berakhir dengan perdamaian atau perdalaman. Pihak yang menderita lebih sedikit korban manusianya harus membayar ganti rugi kepada pihak lawannya sejumlah selisih kelebihan korban. Dalam hal ini, pihak Quraisy yang lebih sedikit menderita korban harus membayar kelebihan korban sebanyak 20 orang Hawazin. Baraz bin Qais, si penyebab perang Fijar, adalah seorang pemabuk. Karena merusak citra sukunya, dia diusir dan mendapat naungan suku lain. Namun, di sana dia juga mabuk berat dan membuat onar, kemudian diusir lagi. Akhirnya Hab bin Muawiyah, ayah Abu Sofyan, menampungnya, walaupun hampir saja Baraz bin Qais diusir lagi karena terus berbuat onar. Dikarenakan perlindungan Hab dari Quraisy inilah Bani Hawazin menyerang Quraisy ketika Baraz bin Qais membunuh Urwah bin Utsbah. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.